Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih pemirsa TVRI Bengkulu, Anda kembali menyaksikan program Acara Berendo masih bersama saya Afriko Zuhri. Masih dalam tema yang sama, kali ini kita membahas pre-banking pencegahan hoax sejak dini. Nah, dengan banyaknya informasi yang sudah menyebar, nah kalau mendekati pemilu ini biasanya informasi seperti apa nih jenis-jenis hoaxnya? Mungkin dari Bang Yud. Ya, nah jenis-jenis mendekati pemilu ini biasanya informasi yang dia menyesatkan, membuat orang misalkan tidak berpartisipasi dalam pemilu gitu ya. Okay. Jadi informasinya itu misalkan biasanya mendiskreditkan penyelenggara pemilu gitu. Misalkan isu-isu tentang kotak suara yang mudah rusak gitu kan. Kemudian ajakan tidak usah memilih lagi karena istilahnya yang menang itu sudah ada, seperti itu. Informasi-informasi ini kan ini sangat menyesatkan seperti itu ya. Kedua, banyak juga informasi yang itu sifatnya mengganggu ideologis ya, tentang ideologis. Jadi tentang misalkan mengangkat lagi tentang ideologi ini PKI, ini apa istilahnya dan lain-lain seperti itu. Itu kan kemudian muncul lagi isu-isu seperti itu. Kemudian isu ras ya, suku agama ras kan diangkat lagi ini menjadi tujuannya ya untuk selain apa membuat orang itu tidak ikut serta aktif dalam proses pemilu ini juga untuk mengadu domba gitu. Nah, mengadu domba. Nah, ini kan sangat berbahaya sekali. Kemudian kalau dibiarkan seperti itu bisa terpecah belah. Benar, ini menjadi perpecahan gitu ya. Oke, mungkin kalau dari Bang Alvin sendiri seperti apa Bang melihat informasi-informasi hoax yang menyebar katakanlah mendekati pemilu tadi ini, informasi seperti apa dan bagaimana sih pengawasan yang dilakukan? Pengawasan ya, kalau pengawasan sepertinya banyak lebih lebih tadi ada koalisi Cek Pata juga kan sama Pindo dan Aji, ada juga dari pemerintah, dari Google juga mereka punya inisiatif untuk mengatasi itu walaupun sebenarnya agak sulit deteksinya ya. Gitu juga dengan yang ada di media sosial. Nah, karena umumnya kebanyakan ini nyebarnya di media sosial. Jadi kalau bicara masalah jenis sebenarnya yang paling efektif di jelang pemilu ini yang hal-hal yang menyangkut emosional. Ya. Jadi kebanyakan dari kita akan memilih presiden ataupun kepala daerah itu kan berdasarkan hal yang sifatnya subjektif. Kita nggak memilih misalnya presiden A ini bagus karena kualitas kinerja, nggak, kita kebanyakan nggak kayak gitu. Kebanyakan kita memilih karena sesuatu yang ibaratnya kita sukai. Hal-hal yang suka dan tidak suka ini, emosional ini yang dipaparkan oleh pelaku-pelaku hoax itu. Misalnya saya jelek-jelekan lah si Bang Yud misalnya mungkin calon presiden ya. Saya jelekkan lah, saya mungkin dia pernah ngomong apa gitu di video, mungkin saya pernah potong videonya, penggalan video itu saya kasih narasi yang memframing dia seolah-olah dia itu jahat gitu. Gitu juga ada foto misalnya, foto kerumunan atau foto-foto apa yang dikasih lah saya misalnya gambar-gambar yang seperti Bang Yud tadi bilang mungkin PKI gitu ya, maafnya PKI kan misalnya kita bilang Bang Yud ternyata pernah jadi anggota PKI misalnya kan kayak gitu ya. Kebanyakan ya hal-hal yang sifatnya emosional sih, begitupun agama, ras memang yang cenderung digunakan. Ada juga ya informasi-informasi palsu paling tentang survei tentang tokoh tertentu misalnya artis dibawa-bawa namanya, misalnya saya artis kan dibawa-bawa oleh pelaku hoax misalnya ternyata Alwin dukung Bang Iyut misalnya gitu kan, padahal saya nggak pernah dukung itu mungkin. Gitu. Jadi mungkin foto saya dia dengan gambarnya Bang Iyut gitu. Ini menjadi satu hal yang menarik, apalagi mendekati masa kampanye ini kalau kita melihat para peserta kontestasi gitu ya, mungkin banyak tadi yang saling menjatuhkan gitu antar paslon dan lain sebagainya. Nah, ini menjadi satu hal yang mungkin masyarakat awam melihat mungkin merasa kebingungan, ada kekhawatiran juga ketakutan di sana justru karena untuk mempercayai mungkin satu calon dan lain sebagainya, ini dengan adanya kubu-kubu ini seperti apa nih? Mungkin dari Mapindo nih menyikapi. Iya, bahwa kan salah satu tujuan hoax itu ya,
buat masyarakat itu emosi tadi, Iya. terpecah belah. Jadi sehingga mereka bingung untuk menentukan nih mana yang mau dipilih seperti itu kan. Nah, kembali Mafindo dalam program P-Bankingnya itu mengkampanyekan atau mengingatkan kepada masyarakat bahwa dalam memilih itu harus lebih rasional dengan melihat rekam jejaknya, tetapi dengan mencari pada sumber-sumber yang kredibel atau sumber-sumber resmi gitu ya. Ya paling tidak sumber media berita yang kredibel seperti itu ya. Nah, sehingga jangan hanya sekedar mendapatkan informasi dari WA, screenshot seperti itu. Nah, ini akan rawan mendapatkan informasi yang tidak sebenarnya gitu. Makanya untuk menentukan pilihan dan mendapatkan gambaran tentang kandidat, itu cari sumber-sumber yang resmi. Kalau visi misinya mungkin bisa ke link KPU mungkin yang nanti dibagikan kan seperti itu. Intinya Mafindo itu sebenarnya ingin mengajak masyarakat itu untuk tidak mudah mengonsumsi informasi yang sifatnya itu ilegal ya. Nah, karena itu yang kita dalam kampanye itu kita kasih tahu nih, misalkan link berita yang kredibel seperti apa. Kemudian kita kenalkan juga cara mengecek informasi hoax ya, misalkan dengan aplikasi Kalimasada tadi, seperti itu. Oke. Nah, sejauh ini kalau kita melihat dari masyarakat yang seperti saya sampaikan sebelumnya, memang kebanyakan ya generasi milenial, generasi Z yang memang aktif di media sosial. Ini seperti apa pemahaman mereka terkait dengan hoax ini sendiri, dan apa sih sebetulnya yang membuat berita hoax ini semakin lebih mudah untuk menyebar? Bagaimana pemahaman dari masyarakat sekarang? Terutama anak muda ya, sebenarnya kan hoax ini sasarannya tidak hanya muda, tapi juga sampai ke lansia juga ya. Nah, rata-rata mereka juga menjadi sasaran ya untuk informasi-informasi ini, terutama informasi yang ini menggiring mereka misalkan untuk tidak menyukai calon tertentu seperti itu, atau bahkan informasi hoax yang menggiring mereka untuk tidak ikut serta dalam pemilu. Dan rata-rata ya mereka sedikit banyak terpengaruh gitu ya dengan informasi-informasi seperti itu, karena kan anak-anak muda sekarang itu kalau soal media sosial itu bukan mungkin 24 jam lah kira-kira kita berhadapan itu ya. Nah, karena itu ketika pre-banking misalkan sosialisasi dengan membuat konten melalui media sosial itu juga kita gencarkan ya. Kemarin kan yang kita ikutkan kelas pre-banking, kita undang Mafindo itu kan rata-rata jurnalis. Dengan harapan nanti jurnalis itu membuat konten pre-banking di media sosial, apakah itu Instagram, TikTok dan sebagainya. Nah, sehingga itu nanti dikonsumsi oleh anak-anak salah satu targetnya adalah anak-anak muda itu tadi, benar. Sehingga itu mengurangi lah seperti itu. Baik, kita akan beri kembali. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, masih dalam informasi yang sama terkait dengan tema kita pada hari ini, membahas tentang pre-banking. Kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Berndu.